Aryo adalah seorang lelaki pekerja keras berusia 25 tahun. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah mudah. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Demi membantu keluarganya, Aryo terbiasa bekerja serabutan sejak remaja. Kini, ia bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan elektronik, pekerjaan yang cukup stabil dibandingkan masa-masa sebelumnya. Namun, rutinitasnya yang padat seringkali membuatnya merasa sepi. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Nana. Nana adalah siswi kelas 3 SMA, berusia 18 tahun, yang memiliki kepribadian ceria dan manja. Ia adalah tipe gadis yang selalu ingin diperhatikan dan disayang. Berbeda dengan Aryo yang sudah terbiasa menghadapi kehidupan yang keras, Nana tumbuh di lingkungan keluarga yang cukup mapan. Orang tuanya cukup sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga perhatian yang ia butuhkan seringkali ia cari dari orang lain. Pertemuan antara Nana dan Aryo terjadi secara tidak terduga di sebuah kafe kecil tempat Aryo sering singgah sepulang kerja. Saat itu, Nana sedang bersama teman-temannya di kafe, tertawa dan bercanda seperti anak SMA pada umumnya. Aryo yang duduk di sudut ruangan tidak sengaja mendengar suara riang Nana, yang begitu menarik perhatiannya. Gadis itu terlihat begitu penuh energi, sangat berbeda dari dirinya yang lebih pendiam dan serius. Ketika Nana pergi ke kasir untuk membayar, ia tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Aryo yang melihat kejadian itu segera mengambil dompet tersebut dan mengejarnya. "Mbak, dompetnya jatuh," kata Aryo sambil menyerahkan dompet itu. Nana menoleh dan tersenyum manis. "Wah, makasih ya, Mas. Untung Mas lihat, kalau nggak bisa gawat aku kehilangan semuanya." Sejak pertemuan itu, Nana mulai sering menghubungi Aryo. Awalnya, mereka hanya bertukar pesan singkat, tetapi lama-kelamaan komunikasi mereka semakin intens. Nana merasa nyaman berbicara dengan Aryo karena pria itu selalu mendengarkan ceritanya dengan sabar. Aryo sendiri, yang awalnya hanya menganggap Nana sebagai adik kecil yang cerewet, mulai terbiasa dengan kehadiran gadis itu dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Aryo dan Nana semakin dekat. Mereka mulai sering bertemu di akhir pekan, menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat favorit Nana. Aryo yang awalnya tidak terlalu suka jalan-jalan akhirnya ikut menikmati kebersamaan mereka. Di sisi lain, Nana merasa aman dan terlindungi saat bersama Aryo. Meskipun perbedaan usia mereka cukup jauh, perasaan mereka berkembang dengan alami. Hingga suatu malam, ketika mereka sedang duduk di tepi sungai, Nana memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Mas Aryo, aku suka sama Mas," ucap Nana tiba-tiba. Aryo yang sedang menatap air sungai terkejut dan menoleh ke arah Nana. "Hah? Maksudnya?" "Iya, aku suka sama Mas Aryo. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku selalu nyaman kalau bareng Mas," kata Nana sambil menunduk malu. Aryo terdiam beberapa saat. Ia tahu bahwa dirinya juga mulai memiliki perasaan yang sama, tetapi ia ragu karena usia mereka yang terpaut cukup jauh. Namun, melihat kesungguhan di mata Nana, akhirnya ia tersenyum dan mengusap kepala gadis itu. "Kalau kamu yakin dengan perasaanmu, Mas juga akan jaga kamu baik-baik," kata Aryo lembut. Sejak saat itu, mereka resmi berpacaran. Aryo berusaha menjadi sosok yang selalu ada untuk Nana, meskipun kesibukan pekerjaannya seringkali menyita waktu. Ia selalu menyempatkan diri untuk menelepon atau mengirim pesan meskipun hanya sekadar menanyakan apakah Nana sudah makan atau belum. Bagi Nana, perhatian kecil seperti itu sangat berarti. Namun, meskipun Aryo berusaha memberikan yang terbaik, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Salah satu masalah terbesar dalam hubungan mereka adalah kesibukan Aryo yang sering membuatnya tidak bisa selalu menemani Nana seperti yang diharapkan gadis itu. Ada kalanya Nana merasa kesepian dan mulai mencari kesenangan dengan cara lain, seperti lebih sering berkumpul dengan teman-temannya. Di sekolah, Nana mulai dekat dengan seorang teman seangkatannya bernama Ilham. Ilham adalah sosok yang berbeda dari Aryo. Ia lebih ceria, spontan, dan selalu tahu cara membuat Nana tertawa. Kedekatan mereka semakin erat saat mereka mengikuti program PKL, praktik kerja lapangan, di sebuah perusahaan yang sama. Awalnya, Nana tidak menganggap Ilham sebagai seseorang yang spesial, tetapi semakin lama menghabiskan waktu bersama, ia mulai merasa nyaman dengannya. Hubungan Nana dan Aryo mulai mengalami perubahan yang hampir tak terlihat. Jika dulu Nana selalu menunggu pesan dari Aryo dengan penuh antusias, kini ia lebih sering sibuk dengan kegiatannya sendiri.
Saat Aryo menghubunginya, seringkali Nana hanya membalas singkat atau bahkan lupa membalas karena terlalu asyik dengan obrolan bersama Ilham dan teman-temannya. Namun, Aryo masih percaya bahwa ini hanya fase biasa dalam hubungan mereka. Suatu hari, Aryo sengaja mengambil cuti dari pekerjaannya untuk memberi kejutan kepada Nana. Ia ingin menjemput gadis itu di sekolah dan mengajaknya makan siang. Namun, ketika Aryo tiba di depan sekolah Nana, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya sedikit terusik. Nana sedang berbicara dengan Ilham di gerbang sekolah, tertawa dan terlihat begitu nyaman. Aryo tidak berpikir macam-macam. Baginya, wajar jika Nana memiliki teman laki-laki di sekolahnya. Ia tetap menunggu hingga Nana menyadari keberadaannya. Namun, saat Nana melihatnya, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Seolah ia tidak menyangka Aryo akan muncul tiba-tiba. Meski begitu, ia tetap menghampiri Aryo dengan senyuman manis seperti biasa. "Mas, kok tumben jemput aku?" tanya Nana. Aryo tersenyum. "Mas pengen kasih kejutan buat kamu. Ayo, kita makan siang. Mas udah pesan tempat di restoran kesukaan kamu." Nana tampak ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Oh, oke. Ayo." Sepanjang perjalanan, Aryo merasa ada sesuatu yang berbeda dari Nana. Biasanya, gadis itu akan bercerita panjang lebar tentang harinya. Tetapi kali ini ia lebih banyak diam. Aryo mencoba mengabaikan perasaan aneh di hatinya dan tetap bersikap seperti biasa. Ia tidak ingin berpikir negatif tanpa alasan yang jelas. Namun, tanpa Aryo sadari, benih-benih keraguan mulai tumbuh di dalam hatinya. Apakah Nana masih merasakan hal yang sama terhadapnya? Ataukah ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka? Tanpa Aryo sadari, hubungannya dengan Nana mulai berada di ujung tanduk. Hari-hari berlalu, dan hubungan Aryo dan Nana perlahan mengalami perubahan yang semakin terasa. Jika dulu Nana selalu mengabari Aryo setiap saat, kini ia mulai jarang membalas pesan. Alasannya selalu sama, sibuk dengan tugas sekolah dan kegiatan PKL. Aryo mencoba memahami dan tetap bersabar, berpikir bahwa ini hanyalah masa-masa sibuk bagi Nana menjelang kelulusan. Namun, di dalam hatinya, Aryo merasa ada yang berbeda. Ia merasakan ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, tetapi ia menolak untuk berpikir buruk. Baginya, Nana tetaplah gadis yang ia cintai, dan ia percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Suatu malam, Aryo mencoba menghubungi Nana seperti biasa. Namun, panggilannya tak diangkat. Ia menunggu beberapa menit dan mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Hatinya mulai gelisah. Padahal, biasanya Nana akan langsung mengangkat teleponnya, bahkan jika ia sedang sibuk sekalipun. Mungkin dia ketiduran, pikir Aryo, mencoba menenangkan diri. Namun, tanpa sepengetahuannya, saat itu Nana sedang berada di sebuah kafe bersama Ilham dan beberapa teman PKL mereka. Nana tertawa lepas mendengar lelucon Ilham, menikmati momen-momen kebersamaan mereka. Ia merasa nyaman dengan Ilham, sesuatu yang belakangan ini jarang ia rasakan saat bersama Aryo. "Nana, pacarmu nggak nyariin?" tanya salah satu teman mereka. Nana tersenyum samar, lalu mengangkat bahu. "Dia ngerti kok. Lagian, aku kan juga butuh waktu buat bersenang-senang." Ilham hanya tersenyum mendengar jawaban Nana. Di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Nana sudah lebih dari sekadar teman biasa. Setiap kali mereka bersama, ia merasa ada ikatan yang lebih dalam. Dan sepertinya, Nana juga merasakan hal yang sama. Di tempat lain, Aryo masih duduk di kamarnya dengan ponsel di tangan, menunggu balasan dari Nana. Namun, hingga larut malam, tak ada pesan masuk. Keesokan paginya, barulah Nana mengirim pesan singkat. "Maaf ya mas, semalam aku ketiduran." Aryo menghela napas, mencoba percaya dengan alasan itu. Ia membalas pesan Nana dengan nada lembut, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, perasaan tak nyaman itu tetap menggelayut di hatinya. Beberapa hari kemudian, Aryo kembali merencanakan kejutan kecil untuk Nana. Ia menunggu di depan sekolahnya, berniat mengajaknya makan malam. Namun, apa yang ia lihat membuatnya terdiam. Dari kejauhan, ia melihat Nana keluar dari gerbang sekolah bersama Ilham. Mereka berjalan berdampingan, terlihat begitu akrab, sesekali saling melempar tawa. Hati Aryo mencelos. Ia ingin segera mendekati Nana dan bertanya, tetapi sesuatu menahannya.
Ia tidak ingin bertindak gegabah. Akhirnya, ia hanya berdiri di kejauhan, mengamati keduanya sampai menghilang di tikungan. Malam itu, Aryo merasa pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah Nana benar-benar mulai berubah? Ataukah ia hanya berlebihan dalam berpikir? Tanpa ia sadari, cinta yang selama ini ia bangun perlahan mulai digoyahkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, Aryo mencoba kembali memahami situasi. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa bukti yang jelas. Namun, perasaan aneh itu semakin mengganggunya. Ia mulai mengingat momen-momen kecil yang sebelumnya ia abaikan. Dulu, setiap kali mereka bertemu, Nana selalu bercerita panjang lebar tentang harinya. Namun sekarang, ia lebih banyak diam, atau malah membicarakan hal-hal yang tak begitu penting. Ia juga lebih sering menghindari kontak mata saat berbicara dengan Aryo. Suatu sore, Aryo memutuskan untuk mengajak Nana menghabiskan waktu bersama. Ia ingin memastikan apakah mereka masih memiliki kedekatan seperti dulu. Namun, saat ia menghubungi Nana, gadis itu kembali memberikan alasan yang sama. Maaf, Mas. Aku capek banget habis PKL. Kayaknya mau istirahat aja di rumah. Aryo terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Oh, nggak apa-apa kalau gitu. Kamu istirahat ya." Namun, malam harinya, tanpa sengaja Aryo melihat instastory Nana. Gadis itu ternyata tidak sedang di rumah, melainkan sedang berkumpul dengan teman-teman PKL-nya, dan Ilham ada di sana. Hati Aryo terasa sesak. Ini bukan pertama kalinya Nana berbohong padanya. Ia ingin mengonfrontasi Nana, tetapi ia tidak ingin membuatnya merasa terpojok. Seiring waktu, semakin banyak hal yang membuat Aryo mulai mempertanyakan hubungannya dengan Nana. Dulu, saat mereka bertemu, Nana selalu tersenyum hangat dan penuh perhatian. Kini, senyumnya terasa hambar, dan matanya seolah menyimpan sesuatu yang ia sembunyikan. Aryo mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin ia mencoba, semakin jelas bahwa Nana bukanlah Nana yang dulu. Aryo juga menyadari perubahan kecil lainnya. Jika dulu Nana selalu memegang tangannya erat saat berjalan bersama, kini ia lebih sering menjaga jarak. Jika dulu Nana akan selalu mengirim pesan selamat pagi atau selamat malam, kini pesan itu hanya muncul sesekali dan terasa seperti formalitas. Bahkan, saat mereka berbicara, Nana lebih sering sibuk dengan ponselnya dibandingkan dengan menatap wajah Aryo. Puncaknya terjadi saat Aryo mencoba datang ke rumah Nana tanpa memberitahu sebelumnya. Ia hanya ingin mengejutkan gadis itu dan menghabiskan waktu bersama. Namun, ketika ia sampai di depan rumah, ibunya Nana yang membukakan pintu. "Oh, Aryo? Nana nggak di rumah, Nak? Katanya tadi keluar sama teman-temannya. Ada tugas PKL lagi," kata ibu Nana dengan ramah. Aryo mencoba tersenyum dan mengangguk. "Oh, begitu ya, Tante. Ya sudah, saya pulang dulu." Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, hatinya kembali terasa sakit. Jika memang Nana sedang ada tugas PKL, mengapa ia tidak memberitahunya? Mengapa setiap kali ia ingin bertemu, selalu ada alasan untuk menghindar? Aryo sadar, perlahan tapi pasti, Nana mulai menjauh. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan meskipun ia tidak ingin mengakuinya, ada satu nama yang terus terlintas di pikirannya, Ilham. Kini, Aryo dihadapkan pada dilema besar. Haruskah ia tetap bertahan, berharap bahwa semuanya akan kembali seperti semula? Ataukah ia harus mulai menerima kenyataan bahwa mungkin, cinta yang selama ini ia jaga telah mulai pudar dari hati Nana? Aryo merasa dunianya semakin berubah. Sikap Nana yang semakin menjauh, alasan-alasan yang semakin tidak masuk akal, serta kebohongan kecil yang mulai terungkap satu persatu membuat hatinya tidak tenang. Meskipun ia mencoba untuk berpikir positif, tanda-tanda yang ada semakin sulit untuk diabaikan. Suatu hari, Aryo memutuskan untuk mengajak Nana bertemu. Ia ingin berbicara dari hati ke hati, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin tahu apakah hubungannya masih memiliki harapan, atau semuanya hanya tinggal menunggu waktu untuk berakhir. Maka, di sore yang cerah, Aryo menunggu Nana di sebuah taman yang biasa mereka kunjungi. Ia sudah menyiapkan banyak hal untuk dikatakan. Namun, ketika Nana datang, ekspresi wajahnya datar, berbeda jauh dari dulu ketika ia selalu terlihat antusias setiap kali bertemu Aryo. "Maaf, Mas, aku nggak bisa lama-lama.
Ada tugas kelompok yang harus aku selesaikan. Ucap Nana tanpa basa-basi. Aryo tersenyum pahit. Nggak apa-apa. Aku cuma mau ngobrol sebentar. Aku ngerasa akhir-akhir ini kita jadi jauh. Ada sesuatu yang mau kamu ceritakan ke aku? Nana menghela napas, lalu menghindari tatapan Aryo. Aku sibuk, Mas. Banyak hal yang harus aku urus. Aku capek banget. Aku nggak ngerti kenapa kamu selalu ngerasa aku berubah. Karena aku bisa merasakannya. Nah, Aryo menatap gadis itu dengan mata penuh harapan. Dulu kita selalu terbuka satu sama lain. Sekarang aku ngerasa kamu mulai menyembunyikan sesuatu dariku. Aku cuma pengen kita tetap seperti dulu. Nana menggigit bibirnya, lalu akhirnya berkata, Mas, kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Aku butuh ruang. Aku butuh waktu buat diri sendiri. Jawaban itu membuat hati Aryo semakin sakit. Ruang? Aku nggak pernah maksa kamu buat selalu ada buat aku. Nah, aku cuma pengen hubungan kita tetap seperti dulu. Kalau ada yang salah, kita bisa bicarakan bareng-bareng. Nana terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, aku cuma pengen fokus sama sekolah dulu. PKL ini butuh banyak perhatian. Aku nggak mau ada beban tambahan. Mendengar kata, beban tambahan, Aryo seperti tertusuk sesuatu yang tajam di dadanya. Apakah selama ini ia menjadi beban bagi Nana? Bukankah ia selalu berusaha mendukung gadis itu dalam segala hal? Namun, Aryo menahan diri untuk tidak berkata kasar. Ia hanya mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu mau, aku bakal kasih kamu waktu. Tapi tolong, jangan bohongi aku lagi. Kalau kamu ada sesuatu yang perlu dikatakan, aku harap kamu bisa jujur. Nana tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Lalu pamit pergi. Aryo menatap punggungnya yang semakin menjauh. Merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Malam itu, Aryo tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Nana. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan Nana darinya. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa hari kemudian, kecurigaannya semakin kuat. Saat sedang bekerja, Aryo melihat instastory salah satu teman Nana. Dalam video itu, Nana dan Ilham terlihat sedang makan bersama di sebuah restoran. Mereka tampak sangat dekat, saling bercanda seperti pasangan kekasih. Hati Aryo terasa seperti dihantam palu. Ia tahu sekarang bahwa dugaannya selama ini bukan tanpa alasan. Ia tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti yang kuat. Tapi kejadian ini sudah cukup membuatnya yakin bahwa ada sesuatu antara Nana dan Ilham. Malamnya, Aryo mencoba menenangkan diri. Ia menghubungi Nana, mencoba berbicara seperti biasa. Namun, lagi-lagi panggilannya tidak diangkat. Pesannya hanya dibalas singkat dengan alasan bahwa Nana sedang sibuk. Aryo merasa kesabarannya sudah hampir habis. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera melakukan sesuatu, ia hanya akan semakin tersakiti. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menemui salah satu teman dekat Nana, Dina. Dina adalah salah satu orang yang dulu sering bersama mereka saat Nana dan Aryo masih sering menghabiskan waktu bersama. Dina, aku mau tanya sesuatu. Tolong jawab dengan jujur, kata Aryo setelah bertemu dengan Dina di sebuah kafe. Dina menatapnya ragu. Apa, Mas? Aryo menghela napas. Aku cuma mau tahu, hubungan Nana sama Ilham itu kayak gimana, sih? Dina tampak kaget. Ia mengalihkan pandangannya. Jelas sekali bahwa ia ragu untuk mengatakan sesuatu. Dina, tolong, aku cuma pengen tahu yang sebenarnya. Aku nggak mau terus hidup dalam kebohongan. Pinta Aryo dengan suara yang hampir bergetar. Dina menggigit bibirnya, lalu akhirnya berkata, Mas Aryo, aku sebenarnya nggak mau ikut campur. Tapi, aku rasa Mas memang harus tahu. Dina menatapnya dengan ekspresi sedih. Nana dan Ilham mereka sering bersama sejak PKL dimulai. Banyak yang bilang mereka lebih dari sekadar teman. Aryo merasa dadanya semakin sesak. Jadi benar? Nana selingkuh? Dina tidak menjawab secara langsung, tetapi ekspresinya sudah cukup menjadi jawaban. Aku nggak bisa bilang secara pasti, Mas. Tapi yang aku lihat mereka memang dekat. Aryo terdiam. Ia sudah menduga ini, tetapi mendengarnya langsung dari orang lain tetap saja membuatnya sakit. Ia merasa seolah dunia yang ia bangun bersama Nana selama ini runtuh dalam sekejap.
Sepulang dari pertemuan dengan Dina, Aryo merasa tubuhnya lemas. Ia ingin marah, ingin menuntut penjelasan dari Nana, tetapi ia juga sadar bahwa amarahnya tidak akan mengubah apapun. Di dalam hatinya, ia berharap bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Bahwa Nana akan memberikan penjelasan yang masuk akal dan semuanya akan kembali seperti semula. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga tahu bahwa kenyataan seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, Aryo merasa benar-benar kehilangan Nana. Gadis yang dulu selalu membuatnya tersenyum, kini justru menjadi alasan terbesar di balik rasa sakit yang ia rasakan. Namun, meskipun hatinya hancur, Aryo tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan. Ia harus mendapatkan jawaban. Walaupun itu mungkin akan lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Sejak pertemuannya dengan Dina, Aryo merasa dunianya benar-benar runtuh. Kata-kata gadis itu terus terngiang di kepalanya, membentuk berbagai kemungkinan yang tidak ingin ia bayangkan. Hubungan Nana dan Ilham memang lebih dari sekadar teman. Tapi sampai sejauh mana? Apakah Nana benar-benar telah mengkhianatinya? Ataukah ini hanya kedekatan biasa yang kebetulan terlihat berlebihan di mata orang lain? Aryo tahu ia tidak bisa terus berasumsi. Ia harus mendapatkan jawaban langsung dari Nana. Keesokan harinya, Aryo memutuskan untuk menemui Nana di depan sekolahnya. Ia datang lebih awal, menunggu gadis itu di dekat gerbang. Hatinya berdebar kencang, bukan karena rindu, melainkan karena ketakutan akan jawaban yang mungkin akan ia terima. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan, Aryo melihat sosok Nana keluar dari gedung sekolah. Tapi ia tidak sendiri. Ilham berjalan di sampingnya, berbicara sesuatu yang membuat Nana tertawa kecil. Pemandangan itu membuat dada Aryo terasa sesak. Ia ingin melangkah maju, tetapi kakinya terasa berat. Namun, Aryo bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Ia menguatkan dirinya dan berjalan mendekat. Nana, panggilnya. Nana tersentak kaget saat melihat Aryo berdiri di hadapannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan, antara terkejut, panik, dan mungkin sedikit rasa bersalah. Mas, ngapain di sini? Tanyanya dengan suara ragu. Aryo menatapnya dalam-dalam, lalu berpaling ke arah Ilham yang berdiri di sebelahnya. Lelaki itu tampak tenang, tetapi ada sedikit tatapan menantang dalam matanya. Bisa kita bicara sebentar? Tanya Aryo dengan nada datar. Nana melirik Ilham sekilas sebelum akhirnya mengangguk. Iya, tapi jangan lama-lama. Aku ada urusan. Jawaban itu membuat hati Aryo semakin sakit, tetapi ia menahannya. Ia menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Mereka berjalan beberapa langkah menjauh dari Ilham, meskipun Aryo bisa merasakan tatapan laki-laki itu masih tertuju padanya. Aku cuma mau tahu satu hal. Nah, ucap Aryo pelan. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Ilham? Nana terdiam sejenak. Tatapannya menghindari mata Aryo, seakan mencari cara untuk menjawab tanpa menyakiti perasaan lelaki itu lebih dalam. Mas, aku nggak mau bohong. Aku dan Ilham memang dekat sejak PKL, katanya akhirnya. Awalnya cuma teman. Tapi, aku nggak tahu kenapa, aku mulai merasa nyaman sama dia. Jawaban itu seperti petir yang menyambar Aryo. Meski ia sudah menduganya, mendengar langsung dari mulut Nana tetaplah menyakitkan. Jadi, selama ini kamu selingkuh di belakang aku? Tanya Aryo dengan suara bergetar. Nana menggigit bibirnya. Aku nggak pernah berniat nyakitin Mas. Aku bingung. Aku nggak tahu kenapa aku bisa seperti ini. Aku masih sayang sama Mas, tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku mulai ada perasaan ke Ilham. Aryo menghela napas panjang. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa harus berbohong dan ninggalin aku dalam ketidakpastian? Aku takut, jawab Nana lirih. Aku takut kalau aku bilang yang sebenarnya, Mas bakal marah. Aku nggak mau nyakitin Mas. Aryo tertawa kecil, tetapi tanpa kebahagiaan. Kamu pikir aku nggak sakit sekarang? Kamu pikir aku nggak lebih hancur karena kamu memilih untuk berbohong daripada jujur dari awal? Nana tidak bisa menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Tetapi Aryo tidak ingin lagi terjebak dalam air mata yang mungkin hanya muncul karena rasa bersalah, bukan karena masih mencintainya. Jadi sekarang apa? Tanya Aryo. Kamu mau tetap sama aku? Atau kamu mau pergi sama dia?
Nana menunduk. Butuh beberapa detik baginya untuk akhirnya menjawab. Aku nggak mau kehilangan Mas. Tapi, aku juga nggak bisa ninggalin Ilham. Aku butuh waktu. Jawaban itu membuat Aryo sadar bahwa segalanya sudah tidak bisa diperbaiki. Jika Nana benar-benar mencintainya, seharusnya tidak ada kebimbangan seperti ini. Ia seharusnya tidak perlu memilih antara dua laki-laki. Aku nggak bisa kayak gini. Nah, ucap Aryo dengan suara serak. Aku nggak bisa jadi orang yang kamu gantungin sementara kamu masih ragu sama perasaanmu. Aku cinta kamu, tapi aku nggak mau terus disakiti. Nana menatapnya dengan mata penuh harap. Mas, tolong jangan pergi. Aku cuma butuh waktu untuk memahami perasaanku. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aryo menggeleng pelan. Kamu udah kehilangan aku sejak kamu memilih buat nggak jujur dari awal. Aku nggak bisa terus jadi orang yang menunggu. Kalau kamu benar-benar cinta aku, seharusnya nggak ada keraguan. Nana meneteskan air mata. Mas, aku. Aryo menahan napas sejenak sebelum berkata, aku harap kamu bahagia, Nana. Kalau Ilham yang bisa bikin kamu lebih bahagia, aku nggak akan ganggu. Aku mundur. Itu adalah kata-kata tersulit yang pernah Aryo ucapkan. Tapi ia tahu, ia harus pergi sebelum hatinya semakin hancur. Tanpa menunggu jawaban dari Nana, Aryo berbalik dan pergi. Langkahnya berat, tapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus ia ambil. Ia tidak bisa terus bertahan dalam hubungan yang sudah tidak lagi utuh. Di belakangnya, Nana hanya bisa menangis. Tapi kini, itu bukan lagi tangisan yang bisa menghentikan Aryo. Luka di hatinya terlalu dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aryo merasa benar-benar kehilangan seseorang yang ia cintai. Saat berjalan menjauh dari Nana, hati Aryo terasa begitu berat. Ia merasa seolah-olah semua kenangan yang pernah mereka lalui bersama kini, hanya menjadi serpihan yang tak lagi berarti. Dulu, setiap kali ia lelah bekerja, Nana adalah tempatnya pulang. Gadis itu selalu membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Namun kini, yang tersisa hanya pengkhianatan dan kekecewaan. Ia mencoba mencari alasan, mencoba memahami bagaimana perasaan Nana bisa berubah secepat itu. Apakah ia kurang perhatian? Apakah ada sesuatu yang ia lakukan sehingga membuat Nana berpaling? Tetapi semakin ia mencari jawaban, semakin ia sadar bahwa semua ini bukan salahnya. Kadang, cinta memang berubah tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Di dalam kepalanya, masih terbayang bagaimana Nana dan Ilham tertawa bersama. Bagaimana Nana lebih memilih untuk berbagi waktu dan perasaannya dengan orang lain. Aryo menggenggam tangannya erat, berusaha menahan emosi yang membuncah. Ia tidak ingin menangis. Tidak di tempat umum. Tidak untuk seseorang yang telah mengkhianatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aryo merasa benar-benar sendirian. Malam itu, Aryo pulang dengan langkah gontai. Jalanan terasa begitu sunyi. Seakan ikut merasakan kehancuran yang kini mengisi hatinya. Sesampainya di kamar kos, ia duduk di tepi kasur, menatap kosong ke dinding. Pikirannya masih berkecamuk, mengulang kembali percakapan yang terjadi sore tadi. Kata-kata Nana masih terngiang di kepalanya bahwa gadis itu tidak ingin kehilangan dirinya, tetapi juga tidak bisa meninggalkan Ilham. Aryo menghela napas panjang. Tangannya menggenggam ponsel, jempolnya melayang-layang di atas layar. Ada dorongan untuk mengirim pesan pada Nana, menanyakan sekali lagi apakah ini benar-benar keputusan yang diinginkannya. Namun, ia tahu itu hanya akan memperpanjang luka. Ia menatap galeri ponselnya, deretan foto-foto kebersamaannya dengan Nana muncul di layar. Foto mereka saat makan di warung langganan, saat nonton film bersama, saat Nana tertawa lepas di atas motornya. Semuanya terasa begitu dekat, tetapi kini seperti kepingan kenangan yang tak lagi nyata. Dengan perasaan berat, Aryo menghapus foto-foto itu satu persatu. Jarinya gemetar, tetapi ia harus melakukannya. Ia tidak bisa terus terjebak dalam bayangan masa lalu. Namun, ketika sampai pada satu foto terakhir, foto di mana Nana tersenyum manis sambil menyandarkan kepalanya di bahunya, tangannya terhenti. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ia menekan tombol hapus. Begitu foto itu menghilang dari layar, hatinya terasa semakin kosong. Hari-hari berikutnya berjalan lambat bagi Aryo. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras dari biasanya. Ia menerima lebih banyak proyek, mengambil lembur,
dan bahkan membantu rekan kerjanya tanpa diminta. Namun, sekeras apapun ia mencoba, setiap kali ia beristirahat sejenak, bayangan Nana kembali menghantuinya. Setiap malam, ia menatap langit-langit kamarnya, bertanya-tanya di mana Nana sekarang dan apakah gadis itu bahagia bersama Ilham. Apakah Ilham bisa membuatnya tertawa seperti dulu? Apakah ia sudah benar-benar dilupakan? Terkadang, ia merasa marah. Bukan hanya kepada Nana, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Mengapa ia begitu mudah percaya? Mengapa ia tidak menyadari lebih awal bahwa ada sesuatu yang berubah? Ia mengingat bagaimana Nana mulai sering mengabaikan pesannya. Bagaimana gadis itu sering memberi alasan untuk tidak bertemu. Semua tanda-tanda itu sudah ada. Tetapi ia terlalu buta oleh rasa cinta. Namun, di balik kemarahan itu, ada perasaan lain yang lebih menyakitkan kerinduan. Sebesar apapun ia mencoba membenci Nana, ia tidak bisa menyangkal bahwa ia masih mencintainya. Dan itulah yang paling menyiksa. Suatu malam, Aryo pergi ke tempat biasa mereka bertemu, sebuah taman kecil di dekat kos Nana. Ia duduk di bangku yang sering mereka tempati, menatap lampu-lampu jalan yang berpendar redup. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di sini, mereka pernah berbicara tentang masa depan, tentang rencana Nana setelah lulus, tentang impian Aryo untuk membangun usaha sendiri. Mereka pernah tertawa di tempat ini, berbagi kebahagiaan yang dulu terasa begitu nyata. Tapi kini, hanya Aryo yang duduk di sana, sendirian. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ia merogohnya dengan cepat, berharap itu dari Nana. Namun, yang muncul hanyalah pesan dari Dina. Dina, Mas Aryo, apa kabar? Maaf kalau aku lancang, tapi aku cuma mau tahu apakah Mas baik-baik saja. Aryo tersenyum pahit. Ia tahu Dina hanya ingin membantu, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit ini. Aryo, aku baik-baik saja, Din. Makasih udah peduli. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Dina, kalau butuh teman bicara, aku ada, Mas. Aryo tidak langsung membalas. Ia menghela napas panjang, lalu menatap layar ponselnya lama. Akhirnya, ia mengetik pesan pendek sebelum menyimpan ponsel ke dalam saku. Aryo, makasih, Din. Aku bakal ingat itu. Malam itu, Aryo menyadari sesuatu. Tidak peduli seberapa dalam luka ini, hidupnya harus terus berjalan. Ia boleh merasa sakit, ia boleh merasa hancur, tetapi ia tidak boleh tenggelam dalam kesedihan selamanya. Pelan tapi pasti, ia harus belajar menerima kenyataan bahwa Nana telah pergi, dan ia harus mencari caranya sendiri untuk bangkit kembali. Namun, menerima kenyataan tidak semudah yang Aryo bayangkan. Setiap sudut kota ini mengingatkannya pada Nana. Setiap lagu yang ia dengar, setiap tempat yang ia kunjungi, semuanya membawa kenangan yang terasa menyayat hati. Bahkan bau hujan di sore hari pun mengingatkannya pada saat mereka pernah berteduh bersama di bawah satu payung. Tertawa karena basah kuyup terkena rintik hujan. Aryo mencoba untuk mengabaikan semua itu. Ia menghindari tempat-tempat yang sering mereka kunjungi, ia menghapus semua percakapan dengan Nana di ponselnya. Ia bahkan mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan dan hobi baru. Tapi tetap saja, setiap malam, perasaan kosong itu datang menghantam tanpa ampun. Terkadang, ia merasa ingin menelepon Nana, ingin menanyakan kabarnya, ingin mendengar suaranya sekali lagi. Namun, ia tahu itu hanya akan membuatnya semakin sulit untuk melangkah maju. Setiap kali rasa rindu itu muncul, ia hanya bisa menatap langit malam dari jendela kamarnya, bertanya-tanya apakah Nana juga pernah merasakan hal yang sama. Ia ingin membenci Nana, ingin menghapus semua perasaan yang pernah ada. Tapi bagaimana bisa? Seseorang yang pernah begitu ia cintai, yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya, tidak bisa begitu saja dihapus dari hati. Ia tidak bisa mengubah fakta bahwa Nana pernah menjadi sumber kebahagiaannya. Aryo menghela napas panjang. Mungkin butuh waktu lama baginya untuk benar-benar pulih. Tapi ia tahu, perlahan tapi pasti, ia harus mulai belajar mencintai dirinya sendiri lebih dari apapun. Malam itu, sebelum tidur, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa besok, ia akan berusaha sedikit lebih baik daripada hari ini. Dan meskipun hatinya masih sakit, ia akan mencoba untuk melangkah ke depan. Selangkah demi selangkah, sampai akhirnya luka itu benar-benar sembuh. Waktu terus berjalan,
Tapi luka di hati Aryo masih terasa segar. Meski ia berusaha melanjutkan hidupnya, bayangan Nana dan Ilham masih menghantuinya di setiap sudut kota ini. Meskipun ia mencoba untuk menghindari semua kenangan yang berkaitan dengan Nana, selalu ada sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalu yang begitu manis sekaligus pahit. Setiap kali Aryo berjalan melewati tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, hatinya terasa berat. Warung makan favorit mereka, bioskop tempat mereka menonton film pertama kali sebagai pasangan, taman tempat mereka sering berbicara tentang masa depan. Semuanya seakan masih menyimpan jejak kebersamaan mereka. Kadang, Aryo berharap bisa kembali ke masa lalu, ke saat di mana semuanya masih terasa begitu sederhana dan penuh kebahagiaan. Namun, kenyataan tetaplah kenyataan. Nana telah memilih jalannya sendiri. Ia telah memilih Ilham, dan Aryo harus menerima itu. Tapi menerima bukan berarti melupakan, dan itulah yang paling menyakitkan bagi Aryo. Suatu hari, di tempat kerja, seorang rekan kerja Aryo, Dimas, menepuk pundaknya dengan lembut. "Bro, kamu baik-baik aja?" tanyanya dengan nada khawatir. "Kamu kelihatan capek belakangan ini." Aryo tersenyum tipis. "Aku baik-baik aja, Mas. Cuma lagi banyak kerjaan aja." Dimas menghela napas. "Aku ngerti kok. Kamu masih belum sepenuhnya move on dari mantan lo, ya?" Aryo terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Memang benar, ia belum bisa sepenuhnya melepaskan Nana dari pikirannya, meskipun ia sudah berusaha sebaik mungkin. "Kamu tahu, Yo, kadang kita harus berhenti nyalahin diri sendiri atas sesuatu yang gak bisa kita kendalikan," lanjut Dimas. "Aku yakin, suatu hari nanti kamu bakal ketemu seseorang yang jauh lebih baik buat lo." Aryo mengangguk pelan. "Makasih, Mas Dimas. Aku harap kamu bener." Malam harinya, Aryo memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian. Ia butuh udara segar, butuh waktu untuk menenangkan pikirannya yang terus dipenuhi dengan bayangan Nana. Tanpa sadar, langkah kakinya membawanya ke taman kecil di dekat kos Nana. Tempat itu masih sama seperti terakhir kali ia datang ke sana. Sunyi, hanya ada beberapa orang yang duduk di bangku taman, menikmati udara malam. Aryo menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di bangku yang dulu sering mereka tempati berdua. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Namun, saat ia membuka mata, jantungnya berdegup lebih kencang. Di kejauhan, ia melihat Nana. Gadis itu sedang duduk di bangku lain, sendirian. Tidak ada Ilham di sisinya, tidak ada senyuman di wajahnya. Ia hanya menatap kosong ke arah tanah, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aryo tidak tahu apakah ini kebetulan atau takdir yang mempertemukan mereka lagi. Ia bisa saja pergi, berpura-pura tidak melihat Nana. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk tetap di sana, untuk mengamati gadis yang dulu begitu ia cintai. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya Aryo menguatkan diri dan melangkah mendekati Nana. "Nana?" panggilnya pelan. Gadis itu tersentak dan menoleh. Saat melihat Aryo berdiri di depannya, matanya sedikit membesar. Ada keheningan di antara mereka. Sebelum akhirnya Nana tersenyum tipis. "Aryo," bisiknya. "Lama nggak ketemu?" Aryo mengangguk. "Iya, lama banget." Ia duduk di samping Nana, memberikan sedikit jarak di antara mereka. Hatinya masih berdebar, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Gimana kabar kamu?" tanya Aryo akhirnya. Nana menunduk, menggigit bibir bawahnya sejenak sebelum menjawab. "Baik. Tapi, aku nggak tahu apa aku beneran baik atau nggak." Aryo menatap gadis itu dengan penuh tanda tanya. "Maksud kamu?" Nana menarik napas dalam. "Aku pikir, dengan milih Ilham, aku bakal bahagia. Aku pikir, ini jalan yang terbaik buat aku. Tapi sekarang, aku nggak yakin lagi." Aryo terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons kata-kata itu. "Aku nyesel, Yo," lanjut Nana, suaranya terdengar gemetar. "Aku nyakitin kamu, dan sekarang aku sadar kalau aku kehilangan seseorang yang sebenarnya paling tulus ke aku." Aryo merasakan hatinya kembali sakit. Bagaimana mungkin Nana mengatakan hal ini sekarang? Setelah semua yang terjadi? Setelah semua luka yang ia rasakan? "Tapi kamu tetap milih Ilham, kan?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih dingin dari yang ia maksudkan. Nana terdiam,
lalu mengangguk pelan. Iya, tapi aku juga sadar, mungkin aku salah. Aryo menatap langit malam, mencoba menenangkan emosinya yang mulai berkecamuk. Dulu, ia mungkin akan melakukan apapun agar Nana kembali padanya. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Luka di hatinya terlalu dalam, dan ia tidak yakin bisa kembali seperti dulu lagi. Nana. Aryo akhirnya berkata, menatap gadis itu dengan mata yang penuh keteguhan. Aku udah capek buat berharap. Aku udah capek buat terus bertanya-tanya kenapa semua ini harus terjadi. Kalau kamu nyesel, itu urusan kamu. Tapi buat aku nggak bisa terus terjebak di masa lalu. Nana tertegun. Matanya berkaca-kaca, seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya ia hanya menunduk. Aku ngerti, yo. Bisiknya pelan. Maaf, buat semuanya. Aryo tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan kelegaan, tapi juga kepedihan. Aku juga maafin kamu, nah. Tapi maafin aku juga, karena aku nggak bisa lagi jadi bagian dari hidup kamu. Dengan itu, Aryo berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan Nana yang masih duduk diam di bangku taman. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, Aryo merasa hatinya lebih ringan. Mungkin luka itu masih ada, tapi setidaknya, ia akhirnya bisa melepaskan semuanya. Malam itu, Aryo melangkah menuju masa depan yang baru tanpa Nana. Setelah pertemuannya dengan Nana di taman, Aryo merasa hatinya jauh lebih ringan. Meskipun ada rasa sakit yang masih mengendap, ia merasa seperti telah menutup sebuah bab dalam hidupnya. Kini, yang tersisa adalah bagaimana ia melanjutkan hidupnya tanpa lagi melihat ke belakang. Hari-hari berikutnya, Aryo mulai lebih fokus pada pekerjaannya. Ia mengajukan diri untuk ikut serta dalam proyek besar di kantornya, berharap bisa menyibukkan diri dan mengalihkan pikirannya dari kenangan masa lalu. Rekan-rekannya pun menyadari perubahan itu. Yo, kamu kelihatan lebih semangat kerja belakangan ini. Ada apa nih? Tanya Dimas suatu hari saat mereka sedang istirahat makan siang. Aryo tersenyum, menyendok makanannya sebelum menjawab, aku cuma nggak mau terlalu banyak mikirin yang udah lewat, Mas. Lebih baik sibuk sama sesuatu yang bisa bikin hidup aku lebih maju. Dimas mengangguk setuju. Itu baru Aryo yang aku kenal. Meskipun ia mencoba untuk tetap kuat, ada kalanya Aryo tetap merasakan kekosongan. Malam-malam yang ia lalui masih sering terasa sunyi. Ia rindu memiliki seseorang untuk berbagi cerita setelah hari yang panjang. Seseorang yang bisa ia ajak tertawa tanpa beban. Tapi ia juga sadar, tidak ada gunanya terburu-buru mencari pengganti hanya untuk mengisi kekosongan itu. Suatu hari, Aryo bertemu dengan Dina lagi. Mereka tidak sengaja bertemu di sebuah kafe kecil di dekat kantornya. Dina, yang sedang duduk sendirian dengan secangkir kopi, melambai saat melihat Aryo masuk. Mas Aryo, sini duduk, ajaknya dengan senyum ceria. Aryo yang memang belum memesan apa-apa akhirnya duduk di hadapan Dina. Sendirian aja. Dina mengangguk. Iya, lagi butuh suasana baru. Mas Aryo gimana? Udah mulai move on? Aryo tertawa kecil. Pelan-pelan. Tapi aku udah jauh lebih baik. Dina tersenyum. Baguslah. Kamu nggak pantas terus-terusan bersedih buat orang yang udah nyakitin lo. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Dina selalu punya cara untuk membuat Aryo merasa nyaman. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda dari Nana, ia lebih dewasa, lebih pengertian, dan yang terpenting, ia tidak membuat Aryo merasa perlu membuktikan apapun. Dari pertemuan itu, mereka mulai sering bertukar pesan. Aryo tidak tahu apakah ini hanya pertemanan biasa atau lebih dari itu. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa tidak sendirian lagi. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Beberapa minggu setelah pertemuan mereka di taman, Nana menghubungi Aryo lagi. Kali ini, bukan sekadar pesan singkat, melainkan sebuah panggilan telepon. Halo, yo? Suara Nana terdengar di seberang sana, sedikit ragu. Aryo yang saat itu sedang berada di kamar kosnya, awalnya berpikir untuk tidak mengangkatnya. Tapi entah kenapa, jarinya justru menekan tombol hijau. Ada apa, Nah? Tanyanya dengan nada tenang. Nana terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Aku nggak tahu harus ngomong sama siapa lagi. Aku ngerasa sendirian. Yo? Aryo mengernyit. Maksud kamu?
Nana menarik napas. Aku udah putus sama Ilham. Jantung Aryo sedikit berdegup lebih kencang. Bukan karena masih ada harapan, tapi lebih kepada rasa penasaran. Kenapa? Dia ternyata nggak seperti yang aku kira. Suara Nana melemah. Aku pikir dia bisa kasih aku kebahagiaan yang lebih. Tapi ternyata nggak. Aku ngerasa bodoh. Yo, aku nyakitin orang yang sebenarnya paling peduli sama aku, cuma buat sesuatu yang aku kira lebih baik. Aryo terdiam. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi ia memilih untuk mendengar lebih dulu. Aku nyesel, lanjut Nana. Aku nggak tahu apakah aku masih punya kesempatan buat benerin semuanya. Aryo menghela napas panjang. Nana, aku udah belajar untuk menerima semuanya. Aku nggak dendam sama kamu, tapi aku juga nggak bisa pura-pura semuanya bisa balik kayak dulu. Aryo, suara Nana terdengar putus asa. Kamu masih bisa maafin aku, kan? Aryo tersenyum tipis meskipun Nana tidak bisa melihatnya. Aku udah maafin kamu sejak lama. Nah, tapi maafin itu bukan berarti kita bisa balik lagi. Aku udah mulai jalan di jalur aku sendiri. Aku harap kamu juga bisa belajar dari ini semua. Nana terisak pelan. Jadi ini benar-benar akhir buat kita. Aryo menatap langit-langit kamarnya. Kayaknya kita udah selesai dari dulu. Nah, cuma kamu yang baru nyadar sekarang. Hening sejenak sebelum akhirnya Nana berkata, makasih, yo, buat semuanya. Telepon berakhir, dan Aryo menutup matanya sejenak. Ia tidak merasa senang karena Nana menyesal. Tapi ia juga tidak lagi merasakan sakit. Yang tersisa hanyalah sebuah kepastian bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Hari-hari setelah itu, Aryo semakin mantap untuk melanjutkan hidupnya. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya, termasuk Dina. Lambat laun, tanpa ia sadari, perasaan baru mulai tumbuh. Bukan sekadar untuk menghapus luka lama, tapi karena ia mulai melihat Dina sebagai seseorang yang berbeda. Namun, Aryo tidak ingin terburu-buru. Kali ini, ia ingin segalanya berjalan dengan alami. Ia ingin memastikan bahwa ia sudah benar-benar siap untuk membuka hatinya kembali. Sore itu, mereka kembali bertemu di kafe yang sama. Mas Aryo, Dina menatapnya sambil tersenyum lembut. Aku seneng ngeliat kamu sekarang. Kamu kelihatan lebih bahagia. Aryo tersenyum. Mungkin karena aku akhirnya belajar untuk benar-benar merelakan. Dina menatapnya dalam-dalam. Dan mungkin karena kamu akhirnya sadar kalau ada seseorang di sini yang selalu peduli sama kamu. Aryo menatap Dina. Mata gadis itu penuh kehangatan. Sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Mungkin, selama ini ia terlalu terpaku pada luka masa lalu. Sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari sebenarnya sudah ada di hadapannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aryo merasa hatinya tidak lagi dipenuhi dengan kesedihan. Ia tersenyum, bukan karena ingin menyembunyikan luka, tapi karena ia benar-benar merasa lega. Dan mungkin, ini adalah awal yang baru untuknya. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Nana, Aryo merasa beban yang selama ini mengikatnya perlahan menghilang. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi pertanyaan, mengapa, yang terus menghantuinya. Ia akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Hari-hari Aryo kini terasa lebih bermakna. Ia tidak lagi membiarkan dirinya terjebak dalam kenangan lama yang menyakitkan. Sebaliknya, ia memilih untuk menjalani hidup dengan lebih ringan dan terbuka terhadap hal-hal baru. Salah satunya adalah hubungannya dengan Dina yang semakin dekat. Suatu sore, Aryo dan Dina kembali bertemu di kafe yang sama. Sejak pertama kali bertemu kembali, mereka sudah sering menghabiskan waktu bersama, entah hanya sekadar berbincang atau berjalan-jalan mengitari kota. Kali ini, suasana terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang, Mas Aryo, ucap Dina sambil menyeruput kopinya. Aryo tersenyum. Mungkin karena aku akhirnya bisa lepas dari masa lalu. Dina mengangguk pelan. Baguslah kalau gitu. Aku cuma pengen kamu bahagia. Aryo menatap Dina dengan serius. Dan aku juga pengen kamu bahagia, Dina. Dina menoleh dan menatap Aryo dalam-dalam. Ada keheningan sejenak sebelum akhirnya Dina tersenyum. Aku bahagia kok, jawabnya. Apalagi kalau kamu juga bahagia.
Perbincangan mereka terus berlanjut hingga matahari mulai terbenam. Aryo merasa nyaman berada di dekat Dina. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi berlebihan. Hanya dua orang yang saling mengerti dan menerima satu sama lain apa adanya. Namun, kebahagiaan Aryo tidak hanya berasal dari kedekatannya dengan Dina. Karirnya di tempat kerja juga semakin berkembang. Proyek besar yang ia tangani mulai menunjukkan hasil, dan atasannya mulai memberikan kepercayaan lebih kepadanya. Bahkan, ada tawaran untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi. Aryo, kalau kamu tertarik, aku bisa rekomendasikan kamu untuk posisi supervisor, kata atasannya suatu hari. Tapi kamu harus siap dengan tanggung jawab yang lebih besar. Aryo tidak langsung menjawab. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar baginya untuk berkembang. Namun, ia juga tahu bahwa dengan tanggung jawab yang lebih besar, waktunya akan semakin tersita. Malam harinya, ia berdiskusi dengan Dina. Menurut kamu, aku harus terima tawaran itu enggak? Tanyanya. Dina tersenyum. Kalau itu baik buat kamu, kenapa enggak? Aku yakin kamu bisa. Aryo menghela napas. Aku takut enggak punya banyak waktu buat hal lain. Dina menatapnya dengan lembut. Mas Aryo, aku selalu percaya kalau orang yang tepat nggak akan bikin kamu merasa harus memilih antara cinta dan karir. Aku bakal dukung kamu, apapun keputusan kamu. Perkataan Dina membuat Aryo tersadar. Dulu, ia selalu merasa harus berkorban demi seseorang. Tapi bersama Dina, semuanya terasa lebih seimbang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai dan didukung tanpa syarat. Akhirnya, Aryo menerima tawaran promosi itu. Pekerjaan menjadi lebih sibuk, tapi ia merasa lebih bersemangat. Setiap harinya, ia bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya pantas berada di posisi tersebut. Di sisi lain, hubungannya dengan Dina juga semakin berkembang. Mereka tidak pernah secara resmi menyatakan perasaan satu sama lain. Tapi semua orang di sekitar mereka tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Suatu malam, setelah pulang kerja, Aryo mengajak Dina untuk berjalan-jalan di taman tempat ia dulu sering bertemu dengan Nana. Bukan karena ia ingin mengenang masa lalu, tapi karena ia ingin menciptakan kenangan baru di tempat itu. Dina, aku udah banyak belajar dari masa lalu, kata Aryo sambil menatap langit malam. Aku belajar kalau cinta itu bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang saling mendukung dan tumbuh bersama. Dina tersenyum. Dan kamu udah nemuin orang yang bisa tumbuh bareng kamu. Aryo mengangguk. Iya. Dan orang itu ada di depan aku sekarang. Dina terdiam, lalu tersenyum lebih lebar. Mas Aryo, aku juga ngerasa hal yang sama. Malam itu, tanpa perlu banyak kata, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan satu sama lain. Beberapa bulan berlalu, Aryo semakin menikmati pekerjaannya, dan hubungannya dengan Dina semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bahkan mulai berbicara tentang masa depan. Suatu sore, mereka duduk di balkon apartemen Dina, menikmati teh hangat sambil memandang langit senja. Mas Aryo, kamu pernah mikirin buat menetap di satu tempat? Tanya Dina tiba-tiba. Aryo mengernyitkan dahi. Maksud kamu? Kayak punya rumah sendiri, membangun keluarga. Kamu ada rencana ke arah situ? Tanyanya dengan hati-hati. Aryo terdiam sejenak. Selama ini, ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan dengan proses penyembuhan hatinya. Tapi kini, saat mendengar pertanyaan Dina, ia menyadari bahwa ia tidak lagi takut untuk memikirkan masa depan. Iya, Dina, jawabnya akhirnya. Aku udah mulai mikirin itu. Dan aku nggak mau jalan sendirian. Dina tersenyum lembut, lalu menggenggam tangan Aryo. Aku juga nggak mau jalan sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aryo merasa benar-benar siap melangkah ke babak baru. Ia telah melewati luka, belajar dari kesalahan, dan kini ia berada di titik di mana ia bisa melihat masa depan dengan lebih jernih. Aryo telah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan luka dan pembelajaran. Dari seseorang yang pernah dikhianati dan terpuruk, kini ia telah menjadi pria yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari sesuatu yang lebih baik. Dan kini, ia siap untuk menjalani hidup dengan lebih banyak kebahagiaan, bersama seseorang yang benar-benar menghargainya. Akhir dari sebuah kisah, dan awal dari cerita baru yang lebih indah.